anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, subtema kita kali ini berjudul manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yo, siapa yang masih ingat pada materi yang kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai yang pertama, yaitu gerak tari berdasarkan waktu. Ingat ya anak-anak, kemarin sudah membuat video tentang mempraktikkan gerakan ayam dengan hitungan waktu. Nah, lalu yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai kombinasi gerak meliuk dan mengayun. Lalu yang ketiga, isi, pesan, dan tokoh dalam dongeng. Yang keempat, sifat pertukaran perkalian. Dan yang kelima, kita juga sudah belajar mengenai keberagaman sifat. Nah, pada materi pembelajaran 3 dan 4 kali ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu keberagaman sifat. Lalu kita juga akan belajar kombinasi gerak, meliuk, dan mengayun. Lalu yang ketiga isi, pesan, dan tokoh dalam dongeng. Dan yang keempat kita akan belajar sifat pertukaran perkalian. Jadi kita akan menggunakan sifat pertukaran perkalian untuk menyelesaikan soal cerita. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Kita langsung mulai ke materi yang pertama. Nah, yang pertama kita akan mencari pesan dalam dongeng. Di sini Bu Tini ada dongeng mengenai burung. Siapa yang tahu ini burung apa? Jadi ini adalah burung gagak. Dongeng kita kali ini berjudul Seekor Gagak yang Terus Berusaha. Nah, Bu Tini akan membacakan. Anak-anak bisa mendengarkan ya. Seekor gagak yang terus berusaha. Siang itu, seekor gagak terbang berputar-putar di sebuah taman. Rupanya, gagak mencari air karena kehausan. Akan tetapi, gagak belum menemukan air. Gagak terus berusaha berputar-putar mengelilingi taman untuk mencari air. Akhirnya, gagak menemukan sebuah kendi berisi air. Gagak segera menukik menuju kendi itu. Namun, air dalam kendi tidak terisi penuh. Air dalam kendi hanya terisi setengah. Gagak tidak bisa menjangkau airnya. Kemudian, gagak berusaha mematuk-matuk kendi dengan patuknya supaya bocor. Sayangnya, kendi terlalu keras dan kuat untuk patukan si gagak. Gagak terus berusaha mencari cara supaya dapat minum air dalam kendi. Gagak pun memiliki ide untuk memasukkan kerikil dalam kendi. Gagak segera memungut kerikil di sekitarnya, lalu memasukkannya dalam kendi. Semakin banyak kerikil yang dimasukkan, permukaan air dalam kendi semakin naik. Gagak terus memasukkan kerikil ke dalam kendi dengan sabar. Cara yang dilakukan gagak pun berhasil. Permukaan air naik hingga gagak dapat menjangkaunya. Akhirnya gagak minum air untuk menghilangkan dahaganya. Nah, itu tadi anak-anak dongeng mengenai seekor gagak yang terus berusaha. Jadi, dongeng seekor gagak yang terus berusaha tadi menceritakan tentang gagak yang terus berusaha mencari air
untuk diminum. Gagak berusaha dengan segala cara untuk menaikkan permukaan air dalam kendi dengan memasukkan kerikil sehingga berhasil minum air. Nah, pesan apa yang dapat kita ambil dari dongeng tadi? Pesan yang dapat kita ambil yaitu jangan mudah putus asa. Seperti burung gagak tadi, karena burung gagak haus, lalu berusaha untuk mematuk-matuk kendi, tapi tidak bisa, lalu berusaha untuk mencari cara lain, hingga akhirnya memasukkan kerikil ke dalam kendi. Jadi itu adalah contoh tidak mudah putus asa. Ya, jadi anak-anak, nanti kalau melakukan hal apapun jangan mudah putus asa seperti burung gagak. Nah, selanjutnya kita akan belajar kombinasi gerak meliuk dan mengayunkan tangan secara bergantian. Nah, di sini Ibu ada contoh gambarnya. Nah, bagaimana cara melakukan kombinasi gerak meliuk dan mengayunkan tangan secara bergantian? Langkah yang pertama yaitu sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Ya, jadi sikap awal berdiri tegak. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Lalu yang kedua, badan diliukkan ke depan. Seperti ini. Lalu yang ketiga, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Ayunan dimulai dari bawah. Ya, jadi satu tangan ke bawah atau ke depan dan satu tangan lagi ke belakang atau ke atas. Lalu langkah yang keempat yaitu lakukan gerakan secara berulang. Jadi kalau tadi yang di bawah kiri dulu, nanti gantian yang kanan yang di bawah. Dilakukan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita akan belajar keberagaman sifat. Nah, di sini Ibu Tini ada 7 contoh sifat baik. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sifat ramah. Apa itu sifat ramah? Ramah itu artinya suka bergaul dan baik hati. Lalu sifat yang kedua yaitu jujur. Jujur itu artinya tidak berbohong. Lalu yang ketiga yaitu sifat penolong. Penolong itu artinya suka membantu. Lalu yang keempat yaitu sifat rajin. Rajin itu artinya suka bekerja dan belajar. Lalu sifat yang kelima yaitu sifat sopan. Sopan itu artinya baik budi bahasanya, jadi perkataannya. Lalu sifat yang keenam yaitu mandiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain. Lalu sifat yang ketujuh yaitu disiplin. Disiplin itu artinya taat kepada aturan. Baik, selanjutnya kita akan belajar sifat pertukaran perkalian. Ingat ya kemarin sifat pertukaran perkalian yaitu A kali B sama dengan B kali A. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat pertukaran perkalian untuk menyelesaikan soal cerita. Di sini Ibu Tini ada contoh soal. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Keluarga Jaka memelihara banyak ayam untuk diambil daging dan telurnya. Keluarga Jaka memiliki 12 ayam piaraan. Ayam piaraan keluarga Jaka ditempatkan ke dalam kandang.
Setiap kandang berisi ayam sama banyak. Oke, ingat baik-baik ya. Keluarga Jaka memiliki 12 ayam piaraan. Ya, 12 ayam. Nah, kita lanjut. Pertanyaan yang pertama. Jika Jaka memiliki 4 kandang, berapa banyak ayam di setiap kandang? Ingat ya tadi, setiap kandang itu jumlah ayamnya sama. Sedangkan di sini Jaka memiliki 4 kandang. Lalu ingat ya tadi, ayam piaraannya berjumlah 12. Nah, di sini Butini ada kandang. Ya, karena di soal ada 4 kandang, maka Butini di sini sediakan 4 kandang ayam. Nah, tadi kan ayamnya berjumlah 12. 12 ayam ini harus dibagi ke 4 kandang dan jumlahnya harus sama. Nah, kita akan hitung sampai 12 supaya ayamnya bisa sama rata di dalam kandang. Hitung yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, berapa jumlah ayam di setiap kandang anak-anak? Ya, jumlahnya setiap kandang berisi 3 ayam. Ya, semuanya 3 ayam. Nah, maka banyak ayam itu sama dengan banyak kandang dikali banyak ayam setiap kandang. Ingat ya tadi banyak ayamnya yaitu 12, maka kita tulis di sini 12. Lalu banyak kandang ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita tulis banyak kandangnya yaitu 4. Lalu dikalikan banyak ayam setiap kandang. Ya, tadi ayam di setiap kandang yaitu berjumlah 3. Maka kita tulis di sini 3. Ya, jadi dapat ditulis 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, supaya lebih jelas di sini ada contoh pertanyaan yang kedua. Yang kedua, jika Jaka memiliki 3 kandang, berapa banyak ayam di setiap kandang? Nah, caranya seperti yang tadi. Di sini Butini ada 3 kandang. Ya, karena di soalnya tadi 3 kandang, maka Butini di sini disediakan 3 kandang. Nah, sekarang kita akan membagi 12 ayam ke setiap kandang sama banyak. Oke, kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ayam di setiap kandang berjumlah 4. Maka banyak ayam sama dengan banyak kandang dikali banyak ayam setiap kandang. Tadi banyak ayam yaitu 12, maka kita tulis di sini 12. Lalu sama dengan banyak kandang. Banyak kandang di sini ada 1, 2, 3. Ada 3, maka kita tulis di sini 3. Lalu kita kalikan dengan banyak ayam setiap kandang. Ya, tadi banyak ayam di setiap kandang yaitu ada 4. Maka kita tulis di sini 4.
12 sama dengan 3 dikali 4. Jadi dapat ditulis perkaliannya dulu, yaitu 3 dikali 4 sama dengan hasilnya 12. Nah, sifat pertukaran dari soal cerita tadi yaitu banyak ayam sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, itu tadi ya sifat pertukaran. Nah, selanjutnya Bu Tini ada tugas. Tugas hari ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 47 sampai 48 dan LKS halaman 50 sampai 51. Penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Ingat ya, hari ini yaitu 2 LKS. Yang pertama halaman 47 sampai 48. Lalu yang kedua LKS halaman 50 sampai 51. Seperti biasa, nanti silahkan difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.